Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GER dan CT dan psikosomatis dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Kang Ujub lagi bisa berjumpa dengan kalian kembali, bisa menyapa kalian kembali teman-teman. Apa kabar kalian? Salam sehat, tetap semangat kepada kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Saya yakin sekali teman-teman yang selalu mau belajar, mau mendapatkan informasi-informasi terkait asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, kalian akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan pemulihan itu. Nah, tentunya teman-teman, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel Kang Ujub, baru menonton ya, jangan lupa dukung Kang Ujub dengan tombol subscribe-nya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang, semakin bisa memberikan edukasi dan manfaat kepada orang banyak yang membutuhkan, terutama yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Sahabat GERD, anxiety, dan psikosomatis dimanapun kalian berada, terlebih khusus bagi kalian yang baru mengalami penyakit ini ya, yang baru hitungan bulanan mungkin ya, baru setahun, itu kalian pasti masih minim sekali informasi terkait dengan asam lambung, GERD, yang dimana kalian selalu mencari-cari informasi, menggali tentang apa yang sedang kalian hadapi ini, untuk bagaimana kalian bisa mendapatkan kesembuhan teman-teman, dan semoga ikhtiar-ikhtiar kalian akan membuahkan hasil yang baik. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian ya teman-teman ya, kalian wajib tahu bahwasannya itu di luar sana banyak sekali informasi-informasi yang suka misleading ya. Artinya kalian harus selalu ilmiah dalam menentukan, memilih kondisi, memilih ilmu yang masuk kepada kalian atau informasi yang masuk kepada kalian. Harus jangan kalian telan mentah-mentah ya, harus kalian saring filter ya, mana yang bisa benar-benar bermanfaat untuk kalian, mana yang akan hanya memperlambat kondisi keadaan pemulihan kalian. Nah teman-teman, saya juga sering sekali membaca di media-media ya, banyak sekali di kolom-kolom komentar saya orang yang saling bertanya dan saling menjawab keluhan teman-teman, yang padahal belum tentu teman-teman di antara satu dengan yang lain ini mempunyai keluhan yang kondisi lambung yang sama teman-teman, dengan masalah yang dihadapi. Nah untuk itu saya sebagai orang yang sering mengupload video seperti ini teman-teman, membuatkan video untuk kalian, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada kalian ya. Niat saya adalah bagaimana video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk orang banyak. Tentunya teman-teman, saya ingin sekali menyampaikannya objektif mungkin teman-teman, agar kalian mudah memahami dan tidak salah dalam menerapkan. Nah teman-teman, sahabat GERD, anxiety, dan psikosomatis, eh, dalam sudut pandang saya ya, melihat masalah organ pencernaan dan pikiran ini teman-teman, tentunya ini mempunyai keterkaitan ya, jelas, sangat jelas mempunyai keterkaitan, dikarenakan sistem saraf yang saling terhubung teman-teman. Nah akan tetapi saya melihat ada beberapa orang yang mengobati penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini teman-teman, yang dia lakukan di dirinya sembuh, kemudian dia ingin memaksakan orang lain yang mengalami hal masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, mengikuti langkah-langkahnya teman-teman, mengikuti tips bagaimana dia sembuh, tanpa membedakan kondisi yang terjadi pada diri seseorang teman-teman. Ini adalah kekeliruan ya menurut saya teman-teman. Jadi di video saya teman-teman ya, di video saya selalu menekankan kondisi dan keadaan kita ini adalah tidak sama semuanya. Karena berdasarkan keluhan ini teman-teman, mirip-mirip sekali ya teman-teman ya, karena masih masih satu ikatan, satu hubungan teman-teman ya, mempunyai satu sistem saraf yang saling terhubung antara organ pencernaan dengan sistem saraf di otak kita teman-teman. Nah, sudah saya sering jelaskan di video-video saya sebelumnya teman-teman, bagaimana keterkaitannya. Kalian bisa nonton teman-teman di video saya sebelumnya. Nah teman-teman,
ada beberapa eh, informasi yang keluar dari orang-orang yang sudah sembuh, teman-teman. Misalnya saya kasih contoh ya, bahwa kalian hanya bisa sembuh, teman-teman. Ya, kalian akan sembuh, teman-teman, hanya dengan bagaimana kalian itu melawan anxiety kalian. Hanya dengan bagaimana kalian itu bisa mengendalikan anxiety kalian, ya. Belajar bagaimana kalian bisa move on dari anxiety kalian. Selama kalian masih berpikir yang negatif-negatif, kalian tidak akan sembuh. Oke, saya setuju dengan itu, teman-teman. Tapi saya tidak setuju jika semua kondisi orang yang ada di mengalami asam lambung GERD ini semata-mata harus sama dengan apa yang dirasakan oleh orang yang sudah sembuh tadi itu, dan bagaimana cara menyembuhkannya harus mengikuti pola yang dia ajarkan. Saya kurang setuju, teman-teman. Maksud saya begini, teman-teman, ya. Maksud saya, ketika kita mengalami anxiety, ya, ketika kita mengalami anxiety atau mengalami asam lambung, kita harus tahu dulu, teman-teman, anxiety kita ini datang dari mana, teman-teman, dan penyakit lambung yang kita alami ini, ya, entah gastritis atau ulcer, ya, apa namanya, kita sering kenal peradangan di lambung, dinding lambung, atau tuka, ya, teman-teman, ya. Apakah penyebabnya itu harus kita ketahui, teman-teman? Apakah saya ini dari anxiety ini yang kemudian men-trigger lambung saya sehingga saya mendapatkan sensasinya karena anxiety ini, ataukah memang saya murni terkena asam lambung ini, murni mempunyai masalah gastritis, peradangan, dan lain sebagainya di dinding lambung yang kemudian memicu anxiety itu datang. Nah, ini adalah kondisi yang berbeda, teman-teman. Jadi kalian harus bisa memposisikan diri kalian ada pada kondisi yang mana, teman-teman. Karena untuk orang yang hanya memang terkena anxiety, kemudian karena anxiety itu men-trigger lambungnya yang kemudian menghasilkan sensasi yang sama, dia hanya memang cukup mengobati anxiety-nya saja, kemudian dia akan merasa baikan, teman-teman. Perlahan dia akan merasakan pemulihan di dalam dirinya, ya. Yang saya sayangkan adalah memukul rata kondisi orang yang terkena ini dengan argumen, misalnya kalian tidak perlu, ya, hanya cukup dengan menjaga anxiety kalian itu terkontrol, kalian tidak usah takut, ya, tidak usah takut makan ini, makan mantang, makan, kalian bebas makan apa, ya, makan saja seperti kalian normal, ya, kalian bebas makan apa saja. Ini, teman-teman, saya tidak setuju dengan pendapat seperti ini, ya. Dan kalian yang jika memang ingin mengikuti pendapat itu, ya silakan, saya tidak melarang, ya, itu hak kalian, teman-teman. Tapi saya akan mengajak kalian berpikir yang jauh lebih objektif, rasional, teman-teman, masuk di akal kita, ya. Karena di sebagian orang itu memang dia mendapatkan anxiety, tapi memang dia memiliki riwayat gastritis, dia memiliki riwayat memang punya asam lambung yang bermasalah, teman-teman, ya. Dia memang mempunyai masalah bagian dinding lambung barangkali, yang kemudian dalam jangka waktu karena dia merasakan sensasi-sensasi setiap harinya, kemudian dia terkena anxiety-nya karena dia takut penyakit ini tidak akan sembuh, karena dia takut penyakit ini adalah penyakit yang berat, karena dia takut misalnya. Itu menyebabkan dia jadinya anxiety juga, teman-teman. Ya, karena beda juga dengan orang yang beberapa yang sembuh dengan cara hanya mengobati anxiety-nya. Bisa saja dia hanya mendapati anxiety-nya itu, lambungnya itu gara-gara dia anxiety-nya hanya mungkin karena beberapa faktor, ya, kayak dia mungkin kemarin dia stres dengan cicilan yang banyak, misalnya stres dengan masalah dalam percintaannya, misalnya dalam masalah
strata ekonomi, kesenjangan sosial yang kemudian itu men-trigger lambungnya, teman-teman. Akhirnya dia merasakan sensasinya juga. Ya mudah saja dengan cara dia mengobati anxiety-nya. Dia akan, tapi dengan kita yang mengikuti pola itu, teman-teman, ya itu dia terserah ya. Kalau dia kondisi seperti itu, dia makan apa saja ketika anxiety-nya aman saja, sudah terkendali, sudah normal kembali, ya dia makan apa saja, bebas saja, teman-teman, ya. Tapi beda dengan orang yang mempunyai, ini sudah disarankan dokter, ini di stop dulu sementara untuk kesehatan lambungnya. Ini di stop dulu sementara untuk pemulihannya. Tapi kita dengan mendapatkan informasi yang seolah-olah informasi itu sepadan dengan keperluan kita, yang padahal berbeda, akhirnya malah lama sembuhnya, teman-teman. Akhirnya malah yang tadinya kita sudah mau mendekati pemulihan, malah kita mundur lagi, teman-teman. Jadi mengikuti lagi pola hidup ulang dari nol lagi, teman-teman, ya. Kita berangkat dari nol lagi. Akhirnya semakin lama, teman-teman, kita mengulur waktu ini. Akhirnya kita sudah pusing bagaimana cara mengatasi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalian yang mengetahui kondisi kalian, saya selalu menekankan setiap kita mempunyai kondisi dan gejala yang berbeda. Itulah kenapa di setiap kolom komentar saya selalu menemukan, kok yang di saya nggak perih, ini yang saya punya perih sebelah ini yang saya ada sakit di bagian ini, saya tidak merasakan sakit tapi ini. Nah, itu karena kondisi dan keadaan yang berbeda, teman-teman, ya. Di setiap kita berbeda, ya, teman-teman, ya. Makanya teman-teman itu harus tahu porsi kalian itu ada di mana. Caranya akan kalian lakukan seperti apa. Teman-teman, saya kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami, teman-teman, ya. Saya tidak mengatakan bahwa mentor ini salah, atau psikiater ini salah, atau tenaga medis yang lain ini salah. Tidak, teman-teman. Saya hanya ingin kalian lebih maksimal untuk mengobati diri kalian, teman-teman, dengan cara memilih tempat kalian dan jalan kalian yang tepat, teman-teman, ya. Jadi seperti itu. Adapun kondisi-kondisi pembagian kondisi-kondisinya nanti, mungkin saya kalau insya Allah agar videonya tidak kepanjangan juga, teman-teman, saya mungkin akan mencoba menjelaskan kondisi-kondisi, ya, menyesuaikan dengan keluhan-keluhan itu, yang kemudian kalian bisa melakukan penanganannya berdasarkan kondisi itu, teman-teman, ya. Tapi yang paling tahu, ya, adalah kalian sendiri, ya, teman-teman, ya. Kalian ada di posisi mana? Karena teman-teman, dan ingat, teman-teman, kalian harus praktek, ya. Harus selalu melakukan praktek, teman-teman. Uji coba terhadap satu kondisi itu. Ya, di saat setiap apa yang kalian lakukan, kalian jangan hanya saya hari ini makan, ya. Setelah kalian makan, kalian kumat. Kalian tidak tahu, teman-teman. Hari ini kalian berpikir sesuatu yang cukup berat. Setelah kalian berpikir, kalian kumat. Kalian itu ternyata tidak belajar dari kejadian-kejadian itu. Kalian harus mulai bisa memilih dan memilah setiap apa yang kalian lakukan yang berdampak kepada diri kalian. Kalian harus tahu tuh, teman-teman, ya. Jadi kalian akan semakin tahu kalian itu ada di posisi mana dan cara apa yang baik untuk kalian lakukan penanganannya. Seperti itu, teman-teman. Saya rasa kalian mungkin paham maksud saya. Jadi nanti kalau punya kesempatan, insya Allah, teman-teman, ya, dukung saya terus, teman-teman, subscribe channel saya, biar saya itu semakin semangat memberikan informasi kepada kalian, teman-teman, seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Apalagi bagi mereka yang baru mengalami penyakit ini, tentu ini adalah hal yang akan sulit bagi mereka, memilih dan memilah itu akan sangat sulit bagi mereka, karena masih minimnya pengetahuan mereka terhadap penyakit yang baru mereka terima, teman-teman. Mungkin berbeda dengan kalian yang sudah tahunan, ya, 3 tahunan, 4 tahunan, kalian mungkin sudah banyak pengalamannya dan sudah bisa mengkondisikan diri kalian. Tapi tidak dengan mereka-mereka yang baru, ya, teman-teman, ya. 2024 ini cukup banyak teman-teman yang mengalami, terutama
anak-anak muda ya mengalami masalah ini. Ya teman-teman, saya kira hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Dukung saya teman-teman, karena banyak yang nonton video saya juga ternyata masih belum subscribe channel saya teman-teman. Saya harap dukungan dari kalian agar video saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.